Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, selamat datang di tahun pelajaran 2020-2021. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bu Susi. Di sini saya akan mengampu mata pelajaran sejarah. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini adalah menganalisis secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, serta menyajikan secara kritis respons internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bentuk tulisan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menjelaskan respon Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya Republik Indonesia. Coba simak quotes yang ada di video berikut, kalian pahami, kemudian kalian hubungkan dengan materi yang akan kita bahas nanti, yakni mengenai respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, khususnya mengenai respon Belanda. Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Belanda justru ingin kembali menguasai Indonesia dengan berbagai cara. Di antaranya adalah melalui jalur ekonomi dengan melakukan blokade laut serta jalur politik yang kemudian memicu terjadinya pertempuran di berbagai wilayah di Indonesia. Setelah kekalahan Jepang atas Sekutu, maka berdasarkan Civil Affairs Agreement, Inggris dan Belanda diperkenankan untuk datang ke Indonesia. Kedatangan Afney yang diponcengi oleh Nika yang ingin kembali menguasai Indonesia ini kemudian memicu konflik di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu konflik paling panas yang pernah terjadi antara Indonesia dengan Belanda adalah pertempuran Surabaya, di mana pertempuran ini dianggap sebagai pertempuran terdahsyat sepanjang perjalanan bangsa Indonesia dalam menghadapi kolonialisme Belanda. Nah, nanti setelah ini akan saya tampilkan video tentang bagaimana perjuangan rakyat Surabaya dalam mempertahankan tanah airnya. Perjuangan mereka begitu heroik dan luar biasa. Mereka tidak kenal takut menghadapi kekuatan yang begitu besar, yaitu tentara gabungan antara Belanda dengan Inggris. Nada akustik dari lagu Tiger Shark ciptaan Peter Hutchinson mengalun ritmis selepas kumandang azan maghrib. Sesaat rekaman musik grup The Hawaiian Islander itu diputar, arek-arek Surabaya langsung mendekat ke cerobong pengeras suara yang tergantung di kampung-kampung. Di penghujung lagu terdengar suara mengucap salam yang menggelegar. Bismillahirrahmanirrahim. Pertahankanlah kota kita ini. Tuhan akan berserta kita. Insya Allah saudara-saudara, kemenangan akhir pasti kita yang mencapainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Seruan itu mengobarkan semangat rakyat Surabaya untuk berperang. Majulah kita sekarang ini. Pertempuran dimulai detik ini karena bukan kita yang memulai. Kita diserang, maka kita sekarang akan menyerang. Anak-anak, cucu-cucu kita di kemudian hari, insya Allah pasti akan menikmati. Sutomo atau yang akrab disapa Bung Tomo bukanlah tokoh pergerakan kemerdekaan, juga bukan seorang ideolog. Namun sosoknya selalu melekat dengan pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.
Sutomo yang saat itu berusia 25 tahun adalah seorang jurnalis muda yang bekerja di Domei, kantor berita bentukan Jepang yang menjadi cikal bakal kantor berita Antara. Jadi Bapak itu profesinya sebagai wartawan, dan sebelum itu Bapak juga berkali-kali menerbitkan koran pada saat zaman Belanda, terus berkali-kali ditutup oleh Belanda karena menyerang pemerintah jajahan Belanda. Ya, dia memang wartawan. Di Surabaya, orang-orang Belanda yang menjadi anggota Rapui bermarkas dan menginap di Hotel Yamato atau Hotel Oranye pada masa Belanda atau sekarang bernama Hotel Majapahit. Karena merasa mendapat angin, maka beberapa orang Belanda di bawah pimpinan M.R. Poligman pada malam hari tanggal 18 September sekitar jam 9 malam mengibarkan bendera Belanda di atap sisi utara hotel. Esoknya 19 September, para pemuda Surabaya melihat dan marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia dan jelas hendak berkuasa kembali di Indonesia. Kabar ini dengan cepat tersebar ke seluruh Surabaya. Dalam waktu singkat, Jalan Tunjungan dipenuhi rakyat yang marah. Residen Sudirman yang didampingi oleh pemuda Sidik dan Haryono segera menemui Poligman, meminta Poligman menurunkan bendera Belanda. Poligman menolak. Di luar hotel, para pemuda semakin beringas. Sebagian terlibat perkelahian dan sebagian lagi memanjat tiang bendera. Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda dan menyobek bagian biru. Bendera yang telah menjadi merah putih dikibarkan. Sutomo yang saat itu bekerja di kantor berita Domei menyaksikan peristiwa itu dari dekat. 3 hari sebelum insiden bendera, pada 16 September, Bung Tomo memimpin barisan pemberontak Republik Indonesia merebut gudang senjata Don Bosco, gudang senjata terbesar yang dimiliki Jepang. Akhirnya Mayor Hashitomo, perwira tertinggi yang mengepalai arsenal Don Bosco, sepakat menyerahkan gudang senjata kepada pejuang Indonesia yang diwakili oleh Muhammad Yasin. Ribuan pucuk senjata, mortir, granat, artileri, hingga meriam penangkis serangan udara berhasil direbut oleh rakyat Surabaya. Dalam waktu singkat, rakyat Surabaya yang beberapa bulan lalu masih kelaparan, sejak hari itu memegang senjata dan siap berperang. Saya melihat itu adalah perang rakyat. Ya kan, yang namanya People's Army itu, jangan lupa, selama zaman Jepang, rakyat itu berkemampuan mendapat pendidikan kemiliteran, ya kan, bisa menggunakan senjata dan sebagainya, sehingga ketika mereka memang memiliki senjata itu, yang mereka dapat yang merebut dari tentara Jepang itu, maka terjadi pertempuran yang heroik yang bisa dianggap bukan hanya pertempuran biasa. Di bawah BPRI, Sutomo membentuk radio pemberontakan. Di masa awal-awal, radio ini meminjam pemancar milik pemerintah. Cikal bakal radio pemberontakan tak lepas dari bantuan Mustopo, Ketua Badan Keamanan Rakyat Jawa Timur saat itu. Prajurit pimpinan Mustopo berhasil menyita transmitter radio dari tangan Jepang dan menghibahkannya pada Bung Tomo. Mustopo juga menyarankan Bung Tomo menyembunyikan pemancar ke Tegalsari untuk menghindari pelacakan sekutu. Berbekal transmitter sederhana itu, orasi Bung Tomo lewat radio pemberontakan resmi mengudara 15 Oktober 1945. Dari markas di Jalan Mawar nomor 10 Surabaya, siaran radio pemberontakan dikendalikan.
Radio Republik Indonesia atau RRI pun ikut menyiarkan ulang orasi Bung Tomo dan menyebarkannya ke beberapa kota besar seperti Malang, Mojokerto, Madiun, Solo, hingga Yogyakarta. Lewat pidato-pidato Bung Tomo, banyak pemuda dari luar Surabaya berdatangan ke Surabaya untuk memperoleh senjata, bahkan ikut berjuang bersama rakyat Surabaya. Salah satu alat siaran dari Bung Tomo ya, beliau menggunakan istilah keislaman yang sangat berguna sekali, Allahu Akbar dan sebagainya. Kalau seumpamanya dilihat, Bung Tomo sendiri tentu saja melihat potensi itu dengan sebuah semangat tanpa akhir, karena beliau dengan usaha yang begitu ya bergelora, katakanlah itu, berhasil untuk membangkitkan semangat rakyat. Jadi teori dari agitasi dan propaganda gitulah. Oktober 1945, Brigade Infanteri ke-49 Kerajaan Inggris yang beranggotakan prajurit India mendarat di Surabaya. Brigade yang dipimpin Brigadir AWS Malabi ini datang ke Surabaya bukan untuk bertempur, tapi datang hanya untuk melucuti tentara Jepang. Setiba di Surabaya, Malabi mendapatkan tentara Jepang sudah dilucuti oleh laskar, tentara, dan rakyat Surabaya. Malabi dan seluruh prajuritnya tidak akan mengira akan berhadapan dengan Arek Suroboyo yang sudah siap berperang. 28 Oktober jam 5 sore secara serentak seluruh rakyat Surabaya menyerang pertahanan pasukan Inggris. Radio pemberontak berulang-ulang mengumandangkan panggilan pada rakyat untuk mengangkat senjata dan menyerang secara serentak kedudukan pasukan Inggris. Sore dan malam hari itu juga pecah pertempuran sporadis di berbagai tempat di kota Surabaya. Selama 3 hari pertempuran, pasukan Malabi kewalahan. Kemampuan tempur lapangan Malabi terbilang sangat minim karena dia adalah perwira staf yang lebih sering bekerja di balik meja. Malabi pun meminta bantuan ke atasannya di Singapura, Letnan Jenderal Sir Philip Christison, Panglima Pasukan Sekutu Kawasan Asia Tenggara. Christison memberi perintah untuk mengajak Soekarno dan Hatta ke Surabaya. Lewat 2 proklamator inilah Christison berharap rakyat Surabaya bisa menghentikan pertempuran. The only thing to do was to stop it. As the first duty of any commander, that the security of his own force, and it was so weak there, only one brigade, and it was strung out in posts all over the place, that it looked like being overwhelmed. And so I made the decision that as Sukarno started this business, that he must go and stop it. Tanggal 29 Oktober sekitar jam setengah 12 siang, Bung Karno, Bung Hatta, dan Amir Sarifuddin sebagai Menteri Penerangan tiba di landasan udara Moro Kembrangan. Menjelang sore, pertemuan antara Malabi dan rombongan kepresidenan digelar di Gedung Gubernuran. Pembicaraan akan berlanjut esok hari, 30 Oktober, antara Presiden Soekarno dan Mayor Jenderal Hawthorne yang baru tiba dari Jakarta. 2 hal penting dalam persetujuan itu adalah selebaran yang ditandatangani Majen Hawthorne tidak berlaku dan Inggris mengakui keberadaan tentara keamanan rakyat dan polisi. Sekitar jam 1 siang perundingan berakhir. Rombongan Presiden Soekarno dan Hawthorne segera kembali ke Jakarta. Toen is nog schietpartijen in 2 plaatsen. En dat is in
BPM-gebouw, dat is dicht bij de haven, en die Internatio-gebouw. Nou, hoe kunnen we die lui bereiken? We kunnen ze niet bereiken. Het is beter dat we daar zelf komen. We gaan allemaal zo, met 7, 8 auto's, zo allemaal daarheen. BPM-gebouw is heel eenvoudig. Hè? Dus we hebben de mensen tot bedaring kunnen brengen. Jongelui ophouden met schieten en die Engelsen binnen ophouden met schieten. Jullie gaan weg. Om 5 uur, 5:30 gingen we naar het Internatio-gebouw. En daar is het moeilijk. Want dat volk zegt, wat? Gaan wij die Engelsen loslaten? Nou, wij zijn hier aan het winnen. Zo. En dan gaan wij met deze partisans, hè? Deze guerrilla-jongens die nooit hebben begrepen wat eigenlijk internationaal recht is. We gaan praten. Maar ze zijn al zo... Ze zijn dol geworden, net door het ruiken van het bloed en van het plomb. En dan zeggen ze, nee, maar ze hebben ons, kijk maar, hoeveel mensen hebben ze van ons gedood? Nee, we hebben heel lang, meer dan een half uur. En hebben we zelfs op het dak van de auto moeten staan om die mensen te zeggen, goed, all right. Nou zenden we iemand naar binnen om die Engelsen te praten. Terwijl ze daar aan het onderwerp kwam er plotseling een granaat uit dat gebouw naar ons toe. Schietpartijen weer. En tijdens dat ogenblik is die Melody gedood. Ik was 5 meter van die plaats. Hè. Kematian Malabi begitu mengejutkan Inggris. Letnan Jenderal Sir Philip Christison, Panglima AFNE, Allied Force Netherlands East Indies, mendapat laporan kematian Malabi dari 2 perwira staf Malabi. Begitu laporan masuk pada hari Rabu, 31 Oktober 1945, Christison mengeluarkan ancaman kepada bangsa Indonesia. Suasana semakin panas. Petinggi politik Republik mengusahakan jalan damai lewat negosiasi, tapi ditolak pihak Inggris. Inggris sangat marah. Christison menolak damai. Dia merancang serangan balas dendam. 7 November, Inggris mengenalkan perwira pengganti Malabi, Mayor Jenderal Munster. Munster mendapat tugas untuk membalas dendam atas kematian Malabi. Secara terbuka Munster mengancam rakyat Surabaya. Jika tidak menyerah, maka Inggris akan mengerahkan kekuatan maksimal dan menghancurkan Surabaya dalam waktu singkat. Pada hari itu juga, 9 November 1945, Munster mengeluarkan ultimatum yang ditujukan kepada Gubernur Suryo, yang kemudian digandakan dan ultimatum ini disebarkan dari pesawat terbang. Sekitar jam 1 siang, pesawat sudah mulai berputar di Surabaya dan menyebarkan pamflet ultimatum. Jika tidak mengikuti permintaan Inggris, maka Surabaya akan dihancurkan dengan kekuatan penuh. Para pemimpin sadar bahwa Inggris tidak main-main. Dalam hitungan sederhana saja, Inggris jauh lebih unggul daripada tentara dan rakyat Indonesia. Muhammad Hatta mencoba untuk bernegosiasi lagi. Tapi Christison tidak terkesan dengan usaha yang dilakukan Muhammad Hatta. Di lain sisi, rakyat bukan takut dengan ultimatum yang disebar Inggris. Jiwa bertempur rakyat semakin menggelora.
Bung Tomo sore itu mendatangi Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk ikut berjihad. Hasyim Asy'ari, pendiri dan ketua Nahdlatul Ulama, baru saja mengeluarkan resolusi penting bagi umat Islam. Resolusi ini ditetapkan pada 22 Oktober 1945, dikenal sebagai Resolusi Jihad. Setelah mendapat restu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Bung Tomo segera menuju radio pemberontakan di Jalan Mawar. Jam 11 malam suara Bung Tomo mengudara. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Tidak ada ketakutan. Ultimatum Inggris ditolak rakyat Surabaya. Pemimpin politik di Jakarta menyerahkan sepenuhnya nasib Surabaya di tangan rakyat Surabaya. Kekuatan Inggris untuk membalas dendam sangat menakjubkan. Total pasukan yang dikerahkan 28.000 prajurit dari berbagai kesatuan tempur yang hampir seluruhnya berasal dari India dan Nepal. Bahan-bahan dari ultimatum ini disampaikan kepada pemerintah di Jakarta. Tapi pemerintah Jakarta sudah tidak sanggup lagi dan menyatakan terserah bagaimana pemerintah daerah Surabaya itu akan berbuat apa. Jadi Mr. Subarjo, pimpinan menteri luar negeri pada saat itu juga berkesimpulan seperti itu. Hendaknya bisa diatasi oleh Surabaya sendiri. Alhasil Pak Suryo sesuai dengan kesepakatan di antara pemimpin Indonesia dan rakyat Surabaya menyatakan tidak bersedia untuk menyerah kepada tentara Inggris. Dan pada tanggal 10 November sejak pagi hari maka Surabaya dibom. Area sekitar markas radio pemberontakan tak luput dari bombardir meriam. Saat Surabaya dibombardir serdadu Inggris, Bung Tomo tidak sekalipun menghentikan orasinya. Inggris mengira hanya butuh 3 hari untuk melumpuhkan kota Surabaya. Perkiraan itu meleset. 21 hari pejuang-pejuang Surabaya memberi perlawanan kepada tentara Inggris yang superior. Surabaya akhirnya dikuasai tentara Inggris. Senin 3 Desember tahun 1945, langit Surabaya masih berwarna kelabu dari asap gedung-gedung yang terbakar. Di tengah kota yang porak-poranda, pasukan infanteri Inggris bergerak perlahan. Mereka menduduki tempat-tempat strategis sejengkal demi sejengkal.
Pasukan Indonesia hanya bisa diusir dari Surabaya setelah pengeboman artileri dan penembakan meriam dari kapal perang secara besar-besaran, ungkap Mayor RB Houston dari Batalion Gurkha Rifle ke-10 dalam What Happened in Java. Kendati pejuang Indonesia telah mundur ke wilayah-wilayah sekitar Surabaya, namun kondisi keamanan di kota tersebut belum sepenuhnya pulih. Menurut Mukaja, para sniper masih menempati gedung-gedung tersembunyi dan kerap mengganggu pergerakan pasukan Inggris saat memasuki kota. Penyelundupan para pejuang ke Surabaya pun masih berlangsung secara diam-diam. Mereka yang sebagian besar berasal dari Kesatuan Pemuda Republik Indonesia atau PRI menjalankan aksi-aksi gerilya kota secara sendiri dan nyaris tanpa koordinasi dengan pasukan Indonesia lainnya. Mereka merasa bangga dapat mempermainkan pasukan Inggris yang dari segi kemampuan tempurnya jauh lebih menonjol, ujar Des Alwi dalam pertempuran Surabaya November 1945. Militer Inggris sendiri sudah menghentikan sama sekali aksi bombardir dan penembakan artileri sejak hari Minggu 2 Desember 1945. Menurut Frank Palmos dalam Surabaya 1945 Sakral Tanahku, sekitar 15.000 orang Indonesia meninggal akibat aksi militer tentara Inggris tersebut. Dari pihak Inggris sendiri diperkirakan 2.000 prajurit gugur, termasuk 2 jenderal dan ratusan lainnya hilang atau melakukan aksi pembelotan ke kubu Republik. Dalam catatan Inggris sendiri, pertempuran Surabaya disebut sebagai pengalaman tempur terberat pasca Perang Dunia II. Dalam surat kabar New York Times edisi 15 November 1945, para serdadu Inggris menjuluki The Battle of Surabaya sebagai Inferno atau neraka di timur Jawa. Frank Palmos menyatakan, keterlibatan Inggris di Indonesia pasca menyerahnya Jepang merupakan suatu kecelakaan. Itu terjadi karena adanya sikap meremehkan terhadap daya juang orang-orang Indonesia, juga karena kecerobohan pihak intelijen Belanda yang memberikan informasi keliru sekitar situasi Indonesia pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua. Heroisme pertempuran Surabaya berpengaruh besar kepada daerah-daerah lainnya di Indonesia. Di beberapa titik wilayah Jawa lainnya, tentara Inggris harus menghadapi perlawanan-perlawanan yang tak kalah sengit dari Surabaya. Dalam buku Fighting Cook, karya Letnan Kolonel H.F. Dalton dilukiskan bagaimana tentara Inggris yang sejatinya sudah lelah berperang harus bekerja keras kembali menghadapi orang-orang Indonesia Semarang, Ambarawa, Batavia, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Ciracas, dan Bandung, serta beberapa tempat di wilayah Sumatera. Kami seolah harus memasuki sebuah gedung mesiu yang siap meledak, ujar Dalton. Lord Kirlon menulis di buku hariannya bahwa membiarkan tentara Inggris bercokol lebih lama di Indonesia adalah suatu tindakan bunuh diri. Jalan bijak yang harus kita ambil adalah meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Karena sengitnya pertempuran dan besarnya korban jiwa, jumlah pasukan Inggris di Indonesia mulai dikurangi secara bertahap dan digantikan oleh pasukan Belanda. Belanda yang memiliki kemampuan tempur di bawah Inggris menjadi bulan-bulanan pejuang Indonesia. Mereka terselamatkan oleh perjanjian-perjanjian gencatan senjata yang selalu saja mereka ingkari. Yang bisa mereka lakukan hanyalah membantai rakyat sipil yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan bertempur. Berikut adalah rangkuman dari video panjang yang sudah kalian saksikan tadi, yaitu mengenai latar belakang terjadinya pertempuran Surabaya yang diawali dengan kedatangan bangsa Belanda dan Inggris ke Surabaya, lalu penyebaran pamflet agar kita menyerahkan senjata yang sudah direbut dari Jepang. Selanjutnya adalah jalannya pertempuran, yakni dari sebelum peristiwa perang sampai dengan puncak terjadinya pertempuran Surabaya, yakni 10 November 1945. Pertempuran Surabaya yang begitu heroik telah memberikan kesadaran pada kita bahwa hidup bukan saja tentang aku bisa saja yang syarat akan pesimisme, melainkan tentang aku mencoba yang penuh dengan optimisme. Selanjutnya ini adalah tugas untuk kalian untuk membuat
caption, quotes ataupun opini yang akan kalian unggah di media sosial maksimal jam 8 malam. Kemudian tag Bu Susi, coba apa yang sudah kalian lihat tadi dimaknai, kemudian kalian analisis bagaimana implementasi di kehidupan yang di masa sekarang ini. Demikian pembelajaran hari ini, kurang lebih